Kita ini dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian dari bangsa kita, terutama kaum Nasrani kan merayakan hari Natal ya. Selamat merayakan hari Natal, dan saya kira bagus juga kalau kita melakukan sedikit kontemplasi di hari-hari besar keagamaan seperti ini. Kemarin publik itu dikejutkan dengan pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan, yang ini kelihatannya dia bicara di depan para anak muda, mahasiswa, yang minta agar jangan menyalah-nyalahkan oligarki, karena kalian juga nanti kalau sudah jadi pejabat itu akan bisa lebih jahat dari saya. Ini jujur aja mengagetkan, dan orang kemudian mengkonfirmasi, oh berarti Bahlil ini orang jahat dong gitu ya. Dan saya ingin membandingkannya ini, kebetulan kan Bahlil selalu menyatakan bahwa dia dulu aktivis gitu ya, dan kemudian hidupnya juga susah, pernah jadi supir angkot dan kemudian sampai sekarang jadi menteri. Dan nah, ada juga ini seorang sahabat yang saya kira sering kita ajak berbincang di sini, ceritanya agak mirip dengan Bahlil dengan versi yang berbeda, saya kira gitu ya, terutama dari sisi pengalaman sama-sama miskin. Saya kira mungkin saya nggak tahu lebih miskin siapa, tapi kemudian jadi aktivis, dan nah sekolahnya yang berbeda. Dia sekolahnya cukup bagus di STAN dan kemudian melanjutkan ke luar negeri, dan kemudian pernah jadi pejabat, dan gara-gara mempertahankan idealismenya itu dia kemudian dicopot, di reshuffle dari jabatannya. Namanya Bung Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam Mas Hersu. Yes. Kita ingin menyampaikan juga selamat merayakan hari Natal kepada sahabat-sahabat Nasrani, Yes. Kristen dan Katolik. Mudah-mudahan Natal membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, dan hari berkumpul dengan seluruh keluarga. Ya. Lagi kelihatannya kurang sehat ya. Suaranya rada-rada Ya, flu. ini baru saja pulang keliling daerah, dan tadi pagi kebetulan sampai di rumah. Agak kurang banyak batuk-batuk, tapi karena panggilan dari Mas Hersu saya nggak bisa nolak. Nanti dulu saya konfirmasi dulu ya. Ini benar ya yang saya omongkan tadi ya, bahwa Anda itu dulu kecilnya susah, orang miskin gitu ya. Kemudian Anda juga ketika jadi mahasiswa, jadi aktivis, sekarang kaya lah ya, untuk ukuran orang Indonesia kaya, dari dibandingkan saya lebih kaya. Jangan Anda deny ini ya, karena ini nggak boleh juga kufur nikmat itu nanti. Dan Anda juga pernah punya jabatan, banyak jabatan Anda sebelum jadi menteri itu ya, di berbagai direksi BUMN, di BUMN, dan juga menteri ya itu. Apakah memang betul seperti itu ya, bahwa kalau kemudian Anda itu masuk dalam jabatan itu, Anda berubah menjadi orang jahat gitu? Saya tuh dikirimin anak-anak tuh video itu, dan anak-anak dalam grup anak dan mantu itu kan termasuk yang anak ini anak ya, anak betul, saya. Jadi bukan anak didik ya, bukan anak didik, bukan. karena Anda kan banyak sekali mendidik orang juga gitu ya. Oke. Jadi ya itu betul bahwa perjalanan saya itu memang masa kecilnya sangat sulit, karena ya saya meninggal pada usia saya 9 tahun. Kelas 4 SD waktu itu, dan saya hidup dari tumbangan ke tumbangan lah. Dan alhamdulillah banyak saudara yang memberikan fasilitas untuk numpang, untuk di biaya sekolah, dan alhamdulillah juga SMA sebenarnya sudah tidak mungkin saya melanjutkan sekolah sampai saya dapat beasiswa dari pemerintah, dari STAN kan, dan itu membuka jalan hidup saya. Dan saya akui saya tidak lagi jadi orang miskin lah sekarang. Saya cukup sejahtera lah, bisa menyekolahkan anak dengan baik, bisa bantu keluarga, bisa beraktivitas sosial ya dengan sumbangan dari banyak teman. Jadi
saya syukuri perjalanan itu semua dan saya sebetulnya agak kaget gitu ya, kenapa seseorang yang naik secara sosial begitu rupa tuh bukannya menundukkan kepala dengan rasa syukur, tapi sepertinya kok menjustifikasi tindakan-tindakan yang menjadi concern banyak orang tadi misalnya. Misalnya ada kata-kata waktu aktivis kita lihat mobil mewah melintas marah. Apa ya harus marah gitu kan? Tidak perlu marah gitu. Kemudian ketika mendapatkan mobil itu merasa oh enak juga. Jadi sisi sisi luarnya saja yang dikemukakan, tapi sisi dalam bahwa aktivis itu adalah perjuangan, aktivis adalah idealisme, aktivis adalah eh, me, apa, ingin mencapai sesuatu dengan cara-cara yang baik. Itu kelihatannya dilupakan sama sekali dan menurut saya itu statement yang berbahaya karena diucapkan di depan generasi muda yang seharusnya mereka ingin mendapatkan banyak sekali keteladanan gitu dan saya kira lihat respon di media sosial itu buruk sekali. Eh, Seperti sedang mengkonfirmasi bahwa dia bergeser dari orang susah menjadi orang yang punya kuasa dan punya uang dan bergeser dari yang tadinya baik idealisme menjadi orang jahat. Itu menurut saya satu tragedi ya. Bagaimana harta dan kekuasaan ternyata merubah orang yang semula jadi orang baik dan idealis terus menjadi orang yang semau-maunya dan cenderung menghalalkan kejahatan. Itu saya kira kita perlu serius sih menyikapi hal ini Mas Yusuf. Ini juga semacam konfirmasi juga karena Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa orang yang orang baik itu malaikat pun kalau masuk dalam sistem kita itu kemudian menjadi iblis ya gitu. Jadi pertanyaan Pak Sudirman karena apakah betul memang ketika orang masuk dalam sistem itu kemudian mengubah orang menjadi jahat? Karena saya kok nggak yakin karena saya masih menemukan banyak orang. Saya nggak menyebut Anda deh. Nanti terlampau ini ya Iya, banyak orang lain yang apalagi kalau kita merujuk ke belakang gitu ya, para founding parent kita itu banyak sekali contoh-contoh bahwa ketika mereka dalam kekuasaan, ya bukan justru mereka memanfaatkan kekuasaan itu dengan sangat baik dan karena memang disebutkan kan dalam agama bahwa kekuasaan itu kalau di tangan orang baik itu akan menghasilkan kebaikan juga gitu. iya. Eh, Referensi kita banyak sekali ya, referensi sejarah kita ya, para tadi founding parents, semua orang-orang yang hidupnya sebetulnya bersahaja. Tidak banyak para pendiri bangsa ini yang hidupnya ekstravaganza. Kita ingat cerita Bung Hatta yang saking inginnya membeli sepatu Beli itu kemudian iklannya dipotong ditaruh di kamar kerjanya kemudian sampai beliau wafat tidak sampai membeli juga padahal sudah mencoba menabung. Tapi juga ada cerita Bu eh, Rahmawati ya yang ingin sekali membeli mesin jahit. Fatmawati maksudnya, Fatmawati ya. Istrinya Bung Hatta. Oh, Istrinya Ibu Rahmawatinya. Oh, oke ya, saya Rahmawati. pikir ya, ya, oke. Eh, eh, Ingin membeli mesin jahit dengan menabung. Nah, sebetulnya hari-hari itu ada centering uang. Jadi Ya, ya, yang harusnya pemotongan uang itu pemotongan nilai uang betul. ya, betul Sehingga betul ya. Ya. kalau saja beliau tahu bahwa uang itu akan dipotong, itu kan artinya dia nilai uangnya itu kan tinggi sekali dan bisa membeli. Tapi Bung Hatta dengan idealismenya tetap menjaga bahwa itu rahasia negara. Dan sampailah mesin jahit itu Nggak kebeli ya karena nilai uang yang ditabung itu jadi hancur ya. Itu kabinet. barangkali cerita Bung Hatta itu cerita setengah malaikat. Tapi sebetulnya Hmm, di hmm, level-level yang lebih kemanusiaan biasa itu hmm, kita punya orang seperti Pak Mari Muhammad, Pak hmm, Emil Salim, Pak hmm, Wijoyo, hmm, hmm, eh, Pak Franseda sering saya sebut ya. hmm, Bahkan sampai sampai di generasi sekarang lah. Saya kira banyak sekali menteri-menteri yang hmm, hidupnya wajar-wajar saja. hmm, Begitupun para dirjen, para birokrat, para jenderal, para perwira, dan para direksi BUMN. Banyak, menurut saya lebih banyak orang-orang yang hidup wajar saja, sewajarnya lah, berpihak pada kewajaran istilahnya gitu. Bahkan sampai anak-anak muda, generasi muda, banyak sekali PNS-PNS, ASN, perwira menengah, polisi maupun tentara yang saya kenal, mereka tidak sesembrono itu. Nah, itu yang menurut saya memang di overshadow, digelapkan oleh tindakan-tindakan atau statement-statement orang seperti Bahlil tadi. Sayang sekali padahal sebetulnya kalaupun dia tidak bisa melakukan sikap keteladanan, mau jangan menyebarluaskan pesan-pesan buruk gitu. Sering saya ingatkan bahwa bila kita tidak bisa mengajak orang kebaikan, minimal jangan
membawa orang kepada tindakan-tindakan buruk. Dan sayangnya aspek keteladanan itu tidak ditampilkan. Dan pernyataan saya kira 2 hari yang lalu ya, atau sehari yang lalu itu sesuatu yang sangat eh, apa, sangat berisiko bagi pembangunan karakter bangsa yang sedang susah payah kita bangun bersama begitu. Sedikit menambahkan, saya lupa, saya mendengarnya dari Anda atau Bung Said Didu ya, kasusnya Pak mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto yang mengundurkan diri sebagai Komut Pertamina gitu karena merasa bahwa dia digaji terlalu besar dan pekerjaannya tidak sesuai dengan gaji yang dia terima itu. Ya ada peristiwa itu juga, dan saya waktu itu kan sekretaris perusahaannya di Pertamina. Aha, Jadi beliau merasa bahwa gajinya cukup besar, mhm. kemudian tidak diperankan dengan baik, tapi terhadap hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, beliau tidak merasa punya kekuatan untuk mewarnainya. Terus akhirnya beliau merasa tempat saya tidak di sini, dan dalam satu kesempatan rapat gabungan direksi dan komisaris, saya ada di dalam itu, beliau memutuskan saya tidak berfungsi di sini, jadi saya mundur. Ini tentu saja banyak versi menafsirkannya, ada yang menyayangkan karena kalau saja masih di situ kan barangkali bisa mewarnai. Tapi sikap-sikap seperti ini sebenarnya sikap yang banyak terjadi di banyak individu, banyak pemimpin, karena Jadi bukan malaikat lah yang bisa melakukan itu ya, manusia betul, biasa. betul, Ya, ya. betul, betul. Eh, yang saya khawatir itu karena kalimat-kalimat seperti yang Saudara Bahlil ucapkan itu dengan cepat beredar, dan anak-anak muda sekarang ini kan sedang mencari role model. Kalau kesuksesan materi dan jabatan dianggap sebagai satu yang diidamkan anak-anak muda, kemudian cara melihatnya seperti itu, tidak seperti yang tadi Mas Hersul katakan bahwa kekuasaan itu kalau di tangan orang baik bisa menjadi berkah, bukan menjadi sebaliknya gitu. Itu sangat berisiko, dan menurut saya kita harus suarakan bahwa ini sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak boleh diteruskan, dan kita harapkan para petinggi, para pemimpin di partai politik, di pemerintahan, di perusahaan negara, pokoknya yang kaitannya dengan kepentingan publik harus lebih mawas diri untuk tidak sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyesatkan publik. Mengapa? Karena pada dasarnya tiap hari itu kita sedang menulis sejarah. Kalau kita tidak sadar itu, jangan lupa bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terekam 5-10 tahun yang akan datang. Dan ketika kita menengok ke belakang, kok harus ada kecelakaan semacam ini gitu. Atau saya tidak tahu apakah itu memang niat dia seperti itu, bukan lagi kecelakaan gitu. Kalau kita lihat tadi kalimatnya itu dia menyampaikan itu bukan sambil lalu loh, itu secara khusus itu dalam durasinya cukup panjang, itu sekitar hampir 1 menit menyatakan. Jadi itu adalah pemikiran yang utuh dari sebuah gagasan gitu. Dan berargumen kan, ada argumennya kan, ada argumen sambil bercerita segala macam. Dan memang itu kelihatannya itu apa, alam bawah sadar dia, yang itu artinya pandangan asli terhadap kekuasaan, ya begitulah dia. Dan kita juga mendengarkan banyak sekali keluhan-keluhan dari para pengusaha bagaimana dia memperlakukan bisnis investasi ketika berurusan dengan kementerian yang dipimpinnya. Betapa banyak persepsi atau apa namanya, pengalaman-pengalaman yang kaitannya dengan vested interest ya, bahwa seorang menteri ikut-ikut terlibat juga dalam sharing atau dalam ikut kepemilikan dalam satu bisnis yang mereka urus. Jadi ini memang menjadi semacam puncak gunung es, refleksi dari apa yang menjadi perbuatannya kemudian dengan tidak sadar dikemukakan. Dan kebetulan mungkin mengapa ini dengan lancar dilakukan, karena dari waktu ke waktu dikemukakan itu dalam forum terbatas, forum lebih besar, sampai akhirnya dengan tidak sadar di forum yang publik seperti ini dia kemukakan juga. Dan itu yang saya katakan tadi, yang namanya di zaman digital, di zaman keterbukaan ini sulit menyembunyikan pikiran jahat. Satu ketika pasti akan muncul. Tapi gini, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengkonfirmasi Anda saja karena Anda kan pernah masuk dalam pemerintahan. Apakah pemikiran semacam itu adalah pemikiran yang mainstream di dalam kekuasaan, atau sebenarnya itu ya pemikiran yang tidak mewakili semuanya, tapi karena itu tentu saja kemudian viral menjadi orang bisa mengeneralisir itu. Walaupun sebenarnya kalau melihat praktek yang terjadi sekarang itu
orang kok nggak terlalu salah kalau menyimpulkan itu praktek umum yang terjadi pada para pejabat dan penguasa kita. Ada dua sisi yang saya lihat. Satu memang ada pola asuh. Ya, jadi setiap pemimpin itu kan punya lingkungan. Ya. Nah, kalau menteri lingkungannya ya sebagian para menteri, sebagiannya atasannya. Kalau BUMN lingkungannya ya rekan-rekan direksinya, kemudian menteri BUMN-nya begitu ya. Kalau bupati, wali kota barangkali sebagian koleganya. Nah, dalam hal pola asuh atau lingkungan ini memang cenderung semakin hari makin permisif, makin kehilangan batas yang ketat antara public dan private domain gitu. Tapi yang kedua juga, menurut saya ada proses-proses instan yang dialami oleh para pemimpin politik kita gitu. Kalau zaman dulu, zaman ya kita merefer pada Pak Harto, zaman Pak SBY sekalipun lah, itu agak sulit mencari orang yang tiba-tiba lompat pada posisi paling tinggi, kemudian terjadi gegar budaya kekuasaan. Karena apa? Yang namanya, ini saya sebut yang paling jauh zaman Pak Harto. Yang namanya Menteri Kesehatan itu minimal pernah jadi dekan Fakultas Kedokteran misalnya gitu ya. Pernah jadi dirjen, pernah jadi direktur urusan penyakit tertentu, atau pernah jadi kepala rumah sakit besar. Jadi power itu dilatih, kekuasaan itu dilatih, sehingga ketika sampai pada ketinggian itu dia secara pribadi sudah matang, secara pengalaman menghandle godaan-godaan sudah matang, dan ketika duduk ya lebih tenang. Atau seorang Menhan itu tidak mungkin ujuk-ujuk lompat sebagai seorang menteri, tapi ada pernah jadi kasat, pernah jadi panglima, pernah jadi mungkin juga pernah jadi dirjen dan sebagainya gitu. Hmm. Gradual proses ini yang tidak terlihat dalam kultur kekuasaan sekarang. Ya, Banyak ya, ya. orang yang tiba-tiba melompat dan seperti mengalami shock. Ini kalau ngambil apa analogi para pendaki gunung tidak melalui aklimatisasi tapi langsung Persis, naik ke gunung paling tinggi gitu persis, ya. persis. Ya, ya, ya. Kan hasilnya bisa sampai di atas kemudian kolaps gitu, atau arogannya bukan main gitu, karena oh A- ternyata saya bisa sampai di sini gitu. Disorientasi gitu yang terjadi di Betul, atasnya. Ya. disorientasi, dan itu saya melihat banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat saya yang masuk dalam kekuasaan itu mengalami hal seperti itu. Saya tentu saja saya tidak boleh cerita terlalu banyak tentang diri saya, tapi saya bertemu dengan Pak Kuntoro, saya bertemu dengan Pak Mari Muhammad, saya bertemu dengan Pak Eri Riana, saya bertemu dengan siapa pejabat publik yang saya sebut. Even Ibu Sri Mulyani lah, Ibu Sri Mulyani dalam banyak proses itu kita masih melihat sebagai satu contoh. Ya beliau-beliau jaga betul itu yang namanya proporsionalitas. Saya menjadi menteri sekalipun tidak pernah pakai ngwing-ngwing kecuali kalau ada bertamu di daerah karena mereka menyediakan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang penting menurut saya gitu ya. Apa namanya? Kemudian tidak berubah tuh antara naik Avanza, naik Kijang, sama naik Crown, sama naik biasa aja, rodanya Hmm, bulat begitu ya. hmm, hmm. Sampai ke tujuan pada jam yang sama juga, apalagi di tengah kemacetan. Jadi hal-hal yang dikatakan tadi itu bukan yang sesuatu yang fundamental, itu masalah-masalah teknis, masalah-masalah keperluan apa namanya fungsional begitu ya, Hmm. yang bukan merupakan seperti simbol-simbol pencapaian, dan itu menurut saya sangat misleading Ya, ya, ya. mengajarkan anak muda itu dengan simbol-simbol pencapaian seperti mobil bagus, pengawalan, makan Hmm, enak segala hmm, macam. hmm, Itu kan your private domain, domain pribadimu, mau makan apapun terserah kamu gitu. hmm, hmm, hmm. Tapi yang harus ditunjukkan oleh pemimpin adalah visinya apa, tindakannya apa, prestasinya apa, keteladanannya apa, kejujurannya apa, itu yang mesti dimunculkan. Hmm, 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 hmm. Diulang-ulang oleh Ya. seorang pemimpin. Ya, ya, ya. Dan saya kira gini ya, apa yang terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini, kemudian semakin mengkonfirmasi kepada kita bahwa masalah etika itu betul-betul sudah hilang dari ranah publik kita, terutama di kalangan elit. Kemarin belum lama juga dan itu terkonfirmasi ketika Pak Prabowo juga dengan melecehkan, menyatakan bahwa tidak semua etik itu. Saya kira itu juga kan alam bawah sadar juga menyatakan apa sih urusannya dengan etik kan gitu. Ya, ini yang saya maksud sebagai pola asuh atau lingkungan ya. Lingkungan Mhm. kita sedang ada dalam posisi demikian, dan siapa yang bisa meluruskan ini? Ya, tata nilai, visi, kemudian idealisme dari para pemimpin gitu. Karena yang create atau yang menciptakan suasana baik buruk adalah perilakunya pemimpin.
kalau para pemimpin kita tidak pernah mengucapkan statement mengenai pentingnya etika, mengenai pentingnya kepatutan, keparasan, itu ya akan begini. Bahkan hal-hal seperti ini akan menjadi wabah di mana-mana karena dia juga bisa begitu kok. Kenapa saya tidak gitu? Eh, jadi memang kita punya PR besar dan sebetulnya kita punya harapan penuh pada proses demokrasi yang memberi ruang pada sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun. Mudah-mudahan 5 tahunan itu muncul pikiran-pikiran baru yang sebetulnya juga sama 2019 kita juga punya harapan kan, tapi kemudian ya begitulah keadaannya. Sekarang 2024 mudah-mudahan muncul harapan baru. Tidak tahu siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan, tapi menurut saya setiap sirkulasi baru akan ada harapan baru dan eh, saya harus memberi apa ya warning lah kepada orang-orang seperti Bahlil ini, kan kekuasaan itu ada batasnya gitu. Eh, Katakanlah kalian mau menang lagi 10 tahun lagi, ya nanti kan 10 tahun lagi berhenti juga. Kalau 10 tahunmu digunakan untuk merusak keadaan, merusak moral anak-anak muda, betapa dosamu gitu, betapa dosa kalian karena bukannya diberikan kewenangan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dientaskan derajatnya, bukannya mendorong perbaikan malah menyebarluaskan jalan pikiran yang rusak seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan Bahlil bertobat. Bahlil minta maaf pada publik, pada anak muda, Mhm. supaya sisa kekuasaannya maupun sisa hidupnya itu lebih diberkahi. Ya, ya. Tapi kan begini, kalau Anda udah mulai masuk menggunakan terminologi agama ya, karena kekuasaan itu belum tentu itu mengangkat derajat seseorang, bisa jadi istidrot itu. Itu bisa seperti juga itu Ya. kalau dalam agama. Itu yang penting diingat juga gitu. Dan harusnya dia tidak dalam posisi ini karena kan dia punya background aktivisme ya. Dulu Ya, kan aktivis aktivis muslim lagi ya. Ya. aktivis Muslim, jadi harusnya dia tidak, ini seperti orang sedang lupa akarnya dan Hmm. kelihatannya apa proses yang terlalu melompat itu membuat dia disorientasi dan eh, punya perilaku seperti ini. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa saya mendengar ini itu kiri kanan dia, tapi bahwa di dalam forum resmi Hmm. yang dihadiri anak-anak muda yang harusnya diberikan nasihat-nasihat perbaikan, itu Hmm. saya tidak menyangka sama sekali bahwa dia melakukan ini. Oke, ini serius sekali ya Pak Dirman ya. Apa sih bahayanya ini? Ya seperti sering kita kemukakan bahwa seorang menteri, seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur itu di atas segalanya adalah pemimpin. Pemimpin itu fungsinya memberikan teladan dalam setiap tindakan, langkah-langkah, kalimat maupun keputusan. Nah, kalau menteri itu hanya 34 orang se-Indonesia, kalau diperluas isi ruangan sidang kabinet barangkali 50 lah ditambah dengan Hmm. para kepala badan dan sebagainya gitu. Nah, kalau 34 orang terpenting cara pandangnya demikian, Indonesia jadi apa coba? Hmm. Hmm. Itu yang perlu disadari bahwa bahkan umpamanya para menteri itu terus-menerus mengungkapkan kebaikan, mengajak kepada perbaikan, mengajak pada jangan korupsi, jangan berkhianat, itu pun belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cepat. Hmm. Hmm. Apalagi kalau sebaliknya. Kau nanti sama seperti saya, nanti pada waktu awal-awal benci pada kekuasaan, tapi habis itu menikmati. Kau Hmm. benci pada orang yang lewat dengan apa mobil pengawalan, nanti menikmati juga gitu. Hmm. Itu kan sama dengan mengatakan kamu hanya akan bergantian ngikutin saya, padahal yang dikerjakan dia itu salah. Masa Hmm. orang diajak ikut bersalah gitu, yang bener Hmm. aja. Ini Hmm. saya ini walaupun hari Natal tapi eh, agak agak marah nih dengan ini. Jadi Hmm. menurut saya perlu diingatkan dengan baik. Sadarilah bahwa kekuasaan ada batas, umur juga ada batas, kemudian kekayaan sebanyak-banyaknya juga ada batas. Jangan menganggap seolah-olah langit itu eh, tidak ada berhentinya dan Hmm. eh, sebaiknya eh, harus ada kesadaran bahwa yang namanya siklus kekuasaan akan terjadi, kalaupun tidak sekarang ya 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau kita akan diberhentikan oleh usia kita yang memang Hmm. terbatas secara Ya. natural. Ya, tapi saya kira tentu kita mesti menggarisbawahi ya bahwa sekali lagi bahwa kekuasaan itu bukan semata-mata untuk kekuasaan itu sendiri ya. Orang itu mengapa sih kemudian kalau dia apa sih orientasinya dia berkuasa?
Kalau orientasinya berkuasa itu untuk menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin, ya saya kira dia akan tidak berpikir semacam itu. Tapi kalau dia berpikir kekuasaan semata-mata atau kekuasaan, yang terjadi semacam itu. Dan kemudian yang lebih mengerikan kan prosesnya menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan itu. Ada dua yang ingin saya share di sini. Nomor satu, perlu ada penyadaran publik, terutama para elit, bahwa ada beda antara public dan private domain. Private domain itu ya tadi, kekayaan, kenikmatan, mobil bagus, apalagi privilege segala macamnya. Tapi kekuasaan itu publik. Kekuasaan itu di samping memang ada privilege juga ada tanggung jawab gitu. Jadi tidak boleh melekat pada dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah ketika seseorang diberikan kekuasaan yang tadi Mas Hersu katakan, itu kan diamani rakyat untuk berbuat kebaikan gitu. Bukan sebaliknya. Kalau kita pakai payung besar, maka konstitusi mengatakan tujuan bernegara itu untuk mencapai tujuan bernegara. Kalau direndahkan lagi atau diturunkan lagi, maka ada dasarnya Pancasila. Tapi terus sampai akhirnya ada undang-undang, akhirnya ada etik yang mengatur bagaimana orang itu berkuasa gitu. Kalau itu semua ditabrak dan dibiarkan tanpa check and balance, tanpa kritik, tanpa diingatkan, maka negara ini akan menjadi negara kekuasaan yang seolah-olah semua orang boleh melakukan apa saja selama dia berkuasa gitu. Dan menurut saya perilaku seperti yang ditampilkan oleh Saudara Bahlil ini sudah waktunya dikritisi rame-rame supaya tidak lagi makin hari makin sembarangan gitu. Karena kembali generasi kita yang jumlahnya begitu besar itu membutuhkan teladan, membutuhkan contoh-contoh baik untuk menjadi manusia-manusia yang berkontribusi bagi Republik ini. Dan jumlahnya itu jutaan orang-orang muda yang sebetulnya pengen baik itu. Nah, jangan sampai jutaan orang yang pengen baik itu kemudian salah asuh, yang kemudian lebih mendengar pada orang-orang yang berpikir seperti Saudara Bahlil ini. Yes, oke. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said dari Institut Harkat Negeri. Sampai ketemu lagi Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hersu. Siap. Kita ini dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, patir juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang.